Rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua doa, hajat dan perintah kita diijabah serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat At-Takatsur. Pertemuan yang lalu kita bahas ayat ke-6 ya. Insyaallah kita akan masuk ke ayat ke-7. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ayat ke-7, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Shadaqallahul azim. Mari kita sampaikan bahwa cara membaca huruf ra, kalau dia sukun atau dia mati, maka ada dua, ya, bisa mufakham, bisa muraqqaq. Mufakham berarti tebal, bibirnya maju, ya, meskipun ada sebagian guru tahsin mengatakan mufakham itu tidak mesti maju, tapi ra-nya dibaca tebal, ya. Tapi nggak harus maju katanya. Tapi sebagian ulama membolehkan untuk mempertebal bunyi huruf ra itu, diperbolehkan maju. Nah, kapan dia bunyinya mufakham? Kalau kita lihat sebelumnya berbaris dhammah ataupun fathah. Takatsur, takatsur. Nah, itu tebal. Tapi kalau sebelumnya berbaris kasrah, maka dibacanya muraqqaq, tarqiq tipis. Hatta zur, tebal. Zurtumul maqabir. Maqabir, bukan hatta zurtumul maqabir. Maqabir, bunyinya aja beda tuh. Maqabir dengan maqabir. Bir, 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 beda bunyinya. Makanya emak-emak yang udah belajar tahsin, kalau ada bapak-bapak ngaji pakai speaker di masjid, salah baca, udah protes dia sambil goreng itu. Monyong gitu bapak, monyong itu, monyong. Tahu dia. Bibirnya dimajuin dengan bibir tidak dimajuin, dari bunyinya udah kedengeran beda. Jadi bacanya zurtumul maqabir, nggak boleh maju bibirnya, bir tipis. Tapi yang pertama takatsur, tebal.
kecuali sebelum ra itu adalah hamzah wasal. Irji'i, bukan irji'i ila rabbiki. Nah itu salah. Irji'i karena hamzah wasal dia tidak asli barisnya, bukan dari dia ya. Yang kedua huruf ain, ketika dia berbaris sukun nanti tetap bunyinya jarayan, mengalir, bukan saktah. Kalla saufa ta'lamun, saktah, bunyi ainnya mati. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, bukan kalla saufa ta'lamun. Jadi ada bunyi yang hilang, saktah namanya. Itu keliru, harusnya ta'lamun. Bunyi ainnya tetap ada ya, tidak hilang. Sama ayat terakhir, sebelum terakhir, thumma latarawunnaha, ha besar, bukan latarawunnaha, ha kecil. Kalau ayat 6, latarawunnal jahim, bukan latarawunnal jahim. Neraka jahim, salah. Jahannam besar, kalau jahim hanya kecil. Sama seperti fahma dengan fahma, beda itu artinya. Kalau fahman, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, hanya besar, artinya anugerahkan kepada kami pemahaman. Tapi kalau hanya kecil, warzuqna fahma, itu artinya anugerahkanlah kepada kami areng. Mau nyate berarti pakai areng. Yang terakhir, thumma latus. Langsung kita tarik bibirnya tuh, karena sa hurufnya smile, bukan thumma latus. Tus tebal bunyinya, tus bunyi tipis. Thumma latus alunna, alunna bukan o. Thumma latus alunna, bunyi salah. Alunna yauma idin 'anil na'im. Tapi itu berkaitan dengan bacaan. Teman-teman bisa perdalam dengan guru tahsinnya masing-masing. Kita sudah sampai ayat ke-6 kemarin. La tarawunnal jahim, sungguh benar-benar kalian akan melihat neraka jahim. Ini kita sudah sampaikan beberapa tafsiran para ulama. Apa makna la tarawunna itu? Kata Imam Mujahid, Ikrimah dan Imam Humaid, maknanya neraka jahim diperlihatkan kepada mereka di alam barzakh atau alam kubur. Sebagaimana Fir'aun dan konco-konconya, Allah ceritakan dalam surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya ghuduwan pagi hari, wa 'ashiyyan siang hari, sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat adkhilu, masukkanlah ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, maksudnya konco-konconya Fir'aun dan Fir'aunnya juga ya, asyaddal adab, kepada siksa yang lebih keras. Berarti kata para ulama dua kali nih. Yang kedua ini siksa yang lebih keras di neraka, yang ini itu neraka diperlihatkan ketika mereka berada di alam barzakh. Maka la tarawunna di sini sungguh pasti, sungguh benar-benar kalian akan melihat neraka jahim, kata Imam Mujahid, Ikrimah dan Imam Humaid, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Al-Jauzi dalam Zadul Masir. Itu artinya diperlihatkan di alam barzakh. Sementara kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, melihat neraka di alam kubur ketika dibangkitkan dan atau ketika diperlihatkan neraka pada yaumul hisab. Wa burrizatil jahimul lil ghawin, kemarin kita ceritakan ya.
Atau makna melihat pada ayat ini adalah ru'yatu ilmin wa tayaqqun. Ngelihat, jazakallahu khair. Ngelihat dengan ilmu, bukan ngelihat dengan mata. Ya. Kita sampaikan kemarin seperti mana ihsan. Apa makna ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau nyembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Kalaupun kau tidak melihatnya, maka harus yakin Allah pasti melihat kita. Itu makna ihsan. Bagaimana cara kita bisa melihat Allah? Bukan lihat Allah lagi sholat, melihat secara fisik, tapi maknanya adalah dengan ilmu, ru'yatu ilmin wa tayaqqun. Sama seperti kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ketemu Nabi aja belum, baru ketemu Abu Jahal dan konco-konconya. Tapi begitu ditanya, yang ngomong begitu siapa? Abu Jahal. Dalam semalam bisa pergi ke Aqsa, lalu naik ke langit ke-7, tembus sampai Sidratul Muntaha, balik lagi hanya dalam kurun waktu 8 jam. Kalau pada Isya jam 8 misalnya, balik sampai Mekah lagi sebelum subuh jam 4. Berarti kan 8 jam. Dari Mekah ke Aqsa taruhlah 1 jam. Berarti sisa 7 jam. Setelah itu naik tembus sampai Sidratul Muntaha, menerima perintah Allah, taruhlah sejam di sana. Berarti sisa 6 jam. Belum lagi pas turun sampai ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa disuruh ngapain? Sholat. Berapa lama? Berapa banyak? 50 kali. Seminggu, sebulan, setahun, sehari, 50 kali. Gak bakal kuat Muhammad. Baik lagi, nego sama Allah. Hah? Nego? Masa sama Allah nego? Iya biasa aja, gak apa-apa nego. Minta aja sama Allah. Nabi Muhammad gak pernah ngomong komunikasi langsung dengan Allah, karena selama ini melalui perantara malaikat Jibril. Sementara Nabi Musa alaihissalam kalimullah, biasa udah ngomong dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, nego aja gak apa-apa. Kalau bahasa kitanya, santai aja kale, gitu kalau kita ya. Sementara Nabi Ibrahim yang Khalilullah saja nggak berani gitu, nggak nyuruh Nabi Muhammad untuk nego. Maka balik. Setelah itu kata Allah, ya udah, aku kasih diskon jadi 25. Turun lagi ketemu Nabi Musa, masih kebanyakan, baik lagi. Itu udah berapa kali bolak-balik tuh, sampai akhirnya 5. Kata Nabi Musa, 5 pun masih berat Muhammad, balik lagi, minta diskon lagi. Umatku lebih besar, lebih tinggi fisiknya, lebih panjang usianya. Dikasih sholat 3 waktu aja, banyaknya pada absen. 5, berat itu. Ternyata benar juga banyak pada absen juga kita ya. Kata Nabi Musa, nggak kuat, minta diskon lagi. Kata Rasulullah, aduh saya malu Musa, bolak-balik minta diskon. Dari 50 loh, dikasih 5, itu udah luar biasa. Kita Pak beli ikan, berapa liter ikan? 50.000. Goceng boleh, goceng. Kira-kira dikasih apa dilempar, disambit pakai ikan itu? 50.000 namanya goceng, rendah. Kecil banget ya. Kalau 50.000 kita tawar jadi 40.000, jadi 30.000, oke lah masih. Goceng 5.000. Kata Rasulullah, saya sudah malu lah. Udahlah, saya ridha, saya ikhlas yang 5 ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kau ikhlas, maka yang 5 itu sudah mencakup yang 50. Nah, itu bolak-balik taruhlah sejam. Berarti sisa 5 jam. Total perjalanan bolak-balik itu 5 jam saja. Berarti kalau kita hitung naiknya 2,5 jam, turunnya 2,5 jam. Ke langit ke-7, tembus sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah. Kita nggak lihat langsung, Abu Bakar juga nggak lihat langsung. Yang merasakan langsung Rasulullah. Tapi ada sahabat begitu dikasih tahu, nggak mikir sama sekali, langsung iya. Bahkan kalau Muhammad yang ngomong, bahkan kalaupun lebih dahsyat dari itu, selama Muhammad yang ngomong, saya pasti akan percaya dan yakin. Masya Allah. Itu namanya ru'yatu ilmin wa tayaqqun. Dia ngelihat dengan ilmu dan keyakinan, bukan ru'yatu al-ain. Bukan ngelihat dengan mata kepala. Ini kemarin kita sampaikan, Ibnu Juzai mengatakan makna la tarawunnal jahim. Antum di sini kita sampaikan, kita beredar kemarin ini ya. La tarawunna itu dari kata la tarawuna dengan nun tasydid, lam taukid dengan nun taukid. La tarawna. Jadi aslinya la tarawunanna. Kemudian karena nunnya sama, ada 2, 3 jadinya. Nun 1, nun kedua tasydid 3. Maka cukup 1 saja huruf nunnya, diganti dengan tasydid, jadinya la tarawna.
nggak bisa dibaca. Maka kemudian baris waw dihidupkan. Jadinya la tarawunna. Di sini antum, kalian. Siapa kalian di sini? Kata Ibnu Juzai, kita semua. Bukan hanya orang kafir, orang berimankah dia, orang kafirkah dia, ahli taatkah, ahli maksiat, semua akan melihat neraka jahim. Itu kata Ibnu Juzai dalam tafsirnya At-Tashil yang Ulumit Tanzil. Ini sering saya sampaikan. Tafsir At-Tashil ini sedikit di atas An-Nasafi lah ya. Jadi kalau teman-teman pengen baca tafsir yang pendek-pendek itu, paling pendek Jalalain. Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli ya, 2 Jalalain. Di atasnya itu ada An-Nasafi. Di atas Jalalain ada An-Nasafi. Di atas An-Nasafi, ini dia At-Tashil yang Ulumit Tanzil. Lebih panjang penjelasannya, tapi dia ada kaul dari sahabat, kaul ada asar-asarnya, ucapan-ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Nah berikutnya Ketadabbur itu punyanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah ini tafsir-tafsirnya pendek-pendek lah ya, ringkas-ringkas. Tapi kalau yang mau perbandingan, An-Nukat wal Uyun Al-Mawardi, itu semua disebut di situ. Atau Zadul Masir, Zadul Masirnya Imam Ibnul Jauzi. Kalau Zadul Masir nama tafsirnya itu yang nulis adalah Ibnul Jauzi. Kalau At-Tashil yang Ulumit Tanzil yang nulis adalah Ibnu Juzai. Kata beliau semua manusia akan melihat neraka berdasarkan surat Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian kecuali akan wariduha, memasukinya ya. Tapi ternyata kalau kita buka tafsir beda-beda para ulama memahami. Wa im minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan wariduha. Apa makna wariduha? Kalau kata Ibnu Abbas masuk, ya, baik mukmin, kafir, mau ahli taat, ahli maksiat, semuanya nyemplung ke dalam neraka. Bedanya orang beriman nggak kebakar, masuk ke dalam neraka itu dia tidak merasakan panas sedikit pun, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud. Beliau mengemukakan banyak sekali dalil. Ini petikan-petikan ayat-ayatnya dan juga hadisnya menunjukkan bahwa wariduha artinya masuk ke dalam neraka. Tapi kata Ibnu Mas'ud beda lagi. Kata Ibnu Mas'ud wariduha itu nggak mesti masuk, cukup mendekat dan melihat. Itu wariduha mananya. Beliau juga sama mengutip banyak ayat. Kita kemarin sudah jelaskan seperti kisah Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di negeri Madian, dia melihat dua anak Nabi Musa alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam itu sedang ragu-ragu mau maju nggak jadi, mundur lagi, maju mundur lagi. Di mana itu? Di dekat sumur. Maka ayatnya walamma waradama amadian, tatkala Nabi Musa waroda, ini bukan masuk, mendekat sumur Madian. Kalau masuk nyemplung dong sumur. Waroda di sini artinya mendekat dan melihat. Maka wariduha di sini artinya kata Ibnu Mas'ud itu adalah dekat melihat tapi nggak masuk, supaya bersyukur. Nah yang berikutnya kata Imam Mujahid terkena demam ketika di dunia. Jadi pas kita meriang maksudnya panas dingin, bukan meriang merindukan kasih sayang. Meriang panas, dia merasakan panas di dunia ini. Nah, panas itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Maka cukup dikasih panas demam. Bersyukur ya, alhamdulillah demam saya di sini. Mudah-mudahan demam saya di sini sudah menggantikan panasnya api neraka sehingga nggak perlu ngerasain lagi di sono. Itu kata Imam Mujahid. Sementara Ibnu Zaid, Imam Qatadah, Ibnu Mas'ud dan mayoritas ulama di sini maknanya nyebrang. Immikum illa wariduha maknanya tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti akan nyebrang. Nyebrang di sirat. Yaridun nasun nara. Maka hadisnya itu sahih riwayat Imam Tirmidzi.
Dan juga Imam Ahmad, yaridun nasun nar, manusia akan nyebrang. Ini bukan masuk nih. Yarid dari kata warodat tadi, wariduha, manusia akan nyebrang neraka. Tsumma yasduruna minha bi'amalihim, mereka nyebrang itu sesuai dengan amalnya. Fa awwaluhum kalamhil barq, yang pertama nyebrang itu seperti kilat, langsung nyampe. Dia dari satu tebing sini. Imam Bukhari itu membuat bab khusus, babul jis atau bab jisru jahannam, bab yang menjelaskan tentang jembatan neraka jahanam. Jadi di tebing, nah, di atas jembatan itu disebut dengan sirat. Inilah ayatnya. Kata Ibnu Zaid, Imam Qatadah dan Ibnu Mas'ud, fa awwaluhum kalamhil barq, yang pertama nyebrang itu seperti kilat, langsung nyampe, secepat kilat. Insyaallah. Mudah-mudahan kita itu ya. Kelompok kedua karih, seperti angin berhembus. Angin juga cepat angin. Yang ketiga kahaudril furs, seperti pengendara kuda. Naik kuda cepat juga tuh. Yang berikutnya karrakib fi rahlih, seperti yang mengendarai unta. Nah, agak lambat tuh, tapi nyebrang ya. Yang berikutnya kasyadir rajul, orang lari. Yang berikutnya kamasyi, seperti orang jalan, terus merangkak, terus bergelantungan sampai akhirnya yang tidak selamat. Nah, semua akan nyebrang. Orang beriman nyebrang, cuma orang beriman nyebrangnya seperti kilat, atau seperti angin, atau seperti pengendara kuda. Ya, mudah-mudahan kita kalau nggak seperti kilat, seperti angin lah ya. Kalau nggak juga seperti yang naik kendaraan kuda cepat ya. Kalau nggak seperti naik unta pun nggak masalah. Jalan kaki janganlah kalau bisa jalan kaki ya. Lebih baik kita naik kendaraan aja lah. Baru summa latarawunnaha ainal yaqin. Di sini baru ainul yaqin. Kalau tadi summa latarawunnal jahim, itu ru'yatu ilmin wa tayaqqun. Sementara di sini pakai summa. Kita sampaikan bahwa summa huruf ataf itu litartib ma'at tarahi. Kalau fa litartib ma'at ta'qib. Kalau waw iqtiran. Kalau waw itu berbarengan berarti dakhala Hamid wa Mahmud. Hamid Mahmud masuk berbarengan berarti. Kalau fa tertib urutan tapi ma'at ta'qib, enggak ada jeda, langsung di belakangnya. Dakhala Khalid fa Mahmud. Khalid masuk langsung diikuti oleh Mahmud di belakangnya. Itu pakai fa. Makanya kalau salat itu hadisnya pakai fa. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fa kabbiru. Apabila imam takbir pakainya fa tuh, maka hendaklah kalian takbir. Apa maknanya? Litartib ma'at ta'qib. Imam selesai Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar. Jangan imam sudah Allahu Akbar masih ada yang dirapiin. Salah, itu langsung. Begitu juga intiqal. Allahu Akbar, kita harus ikut langsung. Jangan, saya belum kelar Fatihah saya nih, baru sampai iya karena dia karena stain, tinggalkan, langsung ikut rukuk. Hah? Iya. Baru kita di belakang makmum, baru alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Kelarin dulu Fatihah apa langsung? Langsung. Masya Allah, jazakallah khair. Langsung. Nanti setelah itu kita ruku. Ya. Baru subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Baru sekali. Apalagi kalau subhanakallahumma rabbana sami Allahu liman hamidah, kita ikut karena imam dijadikan untuk diikutin. Langsung ikut. Baca kitab belum kelar, tinggal ikut. Nanti kalau udah selesai baru pegang Pak Imam, kecepatan. Ini encok nih. Udah selesai baru kita tegurnya. Tapi kalau sholat ikutin.
Ini nggak jamaah dengan sujud lama sekali. Imam sudah Allahu Akbar masih sujud aja. Itu ketiduran berarti ya. Ini bacanya apalah tadi baca sama dia. Itu pakainya fa. Tartib ma'at taqib. Tapi kalau summa tartib ma'at tarakhi. Urutan tapi ada jeda. Seperti misalnya tiupan sangkakala. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wal ard illa man sya'allah. Maka lalu ditiuplah sangkakala, maka semua yang ada di langit dan di bumi mati kecuali man sya'a. Siapa yang Allah kehendaki. Di antara mana tafsirnya? Yang tidak mati pas tiupan sangkakala ada 4. Siapa itu? Yang pertama malaikat peniup sangkakalanya, Israfil. Masa diniup sangkakala dia mati? Yang kedua adalah malaikat Jibril. Yang ketiga adalah malaikat Mikail. Yang keempat adalah malaikat pencabut nyawa, malakul maut, Israel. 4 ini nggak mati. Maka tersisa Allah dan 4 malaikat ini. Lalu Allah perintahkan Israel atau malaikat maut, cabut nyawa ketiga kawanmu itu. Cabutlah nyawa Israfil, nyawa Mikail, nyawa malaikat Jibril. Tersisalah Allah dengan malakul maut, 2 saja. Lalu kata Allah, wahai malakul maut, sekarang kau cabut nyawamu sendiri. Maka malakul maut mencabut nyawanya sendiri. Setelah itu hanya tersisa Allah saja. Tidak ada jagat raya, tidak ada makhluk satupun. Ini semuanya benar-benar hampa kosong, yang tersisa hanya Allah saja. Baru kemudian tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua. Di situ pakainya summa tuh. Ada jeda di situ. Berapa lama jedanya? Rasul ditanya, "Ya Rasul, berapa lama jedanya?" Arbaun, 40. 40 hari? Kata Rasul, saya enggak bisa mastiin 40 hari itu bukan. Apakah arbauna sanah? Apakah maksudnya 40 tahun? Allah alam, saya enggak bisa mastiin. Mungkin 40.000 juta tahun, Allah alam. Lama itu. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah adalah Tuhan. Ada atau tidak ada makhluk, kemahakuasaan Allah sama sekali tidak terganggu. Biar kata seluruh makhluk tidak ada satupun yang menyembah Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemahakuasaan Allah. Semua makhluk menyembah Allah, sedikit pun tidak menambah kemahakuasaan Allah. Beda sama kita. Kalau kita jadi pemimpin, ditolak saja separuh oleh rakyat kita, lengser. Jadi RT ditolak separuh rakyatnya, nolak, lengser ya. Lagi presiden, separuh warga rakyatnya nolak, selesai. Apalagi semuanya nolak, udah selesai lah. Tapi Allah enggak. Berarti tsumma itu ada jeda. Nah, tadi kalau yang di ayat 6 itu adalah alam barzakh, maka karena setelah itu ada tsumma, berarti ada jeda. Maka di sini memungkinkan ayat ke-7 ini itu adalah di hari kiamat. Maka di sini lihatnya pakai ainal yakin, udah benar-benar dengan ainul yakin. Itu melihat secara langsung. Kapan kita bisa ainul yakin? Lihat langsung. Kalau baru katanya maka kata Syekh Muhammad bin Asy-Syanqiti, yang dimaksud melihat pada ayat ini adalah ru'yatu ainin wa musyahadatin. Melihat langsung dengan mata kepala, langsung lihat. Lihat apa tuh? Neraka, lihat neraka. Kalau tadi la tarawunnal jahim, maknanya bisa melihat dengan ilmu. Atau melihat divisualisasikan tadi di alam barzakh. Tapi belum lihat ru'yatu ain, lihat langsung. Nah, sementara di ayat ke-7 ini kata Allah, "Tsumma la tarawunnaha ainal yakin", berarti melihat langsung. Ini kata Syekh Muhammad bin Asy-Syanqiti. Di surat Al-Furqan ayat 41 sampai 42 boleh kita buka?
Al-Furqan ayat 41 sampai 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Artinya, apabila melihat engkau Nabi Muhammad, mereka tidak menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai Rasul? Sesungguhnya hampir saja dia Nabi Muhammad SAW menyesatkan kita dari sesembahan kita seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya. Kelak mereka akan mengetahui pada saat melihat azab siapa gerangan yang paling sesat jalannya. Orang kafir itu kerjanya playing victim ya. Playing victim. Dia yang sesat tapi nuduh orang lain sesat. Dia yang salah tapi nuduh orang lain salah. Kalau ada orang yang lempar batu sembunyi tangan, itu orang-orang kafir, orang musyrik kerjaannya. Kalau mereka melihat Rasulullah, mereka langsung memperolok-olok. Ini Nabi ini yang katanya Rasul ini yang katanya ini katanya itu, mengolok-olok. Terus apa kata mereka? In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Muhammad itu nyaris bikin kita tuh sesat. Untung aja kita sabar. Padahal mereka sabarnya itu justru jadi sesat. Coba kalau mereka ikut Nabi Muhammad, maka nanti di ayat selanjutnya baru nyesel kan? Coba ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya laitani law ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba saya temannya bukan si Abu Jahal. Coba teman saya bukan Utbah. Coba teman saya bukan Walid. Coba teman saya bukan Wa'il bin As. Teman saya Muhammad. Nah, baru nyesel situ. Maka kata Allah, biarin aja mereka ngomong. Wa saufa ya'lamun. Kelak mereka akan tahu. Di sini saufa sama ya. Sa itu akan tapi jarak waktunya dekat. Saufa artinya akan tapi jarak waktunya jauh. Maka saufa ya'lamun berarti nanti mereka akan tahu. Kapan itu? Hina yarawnal azab, ketika melihat langsung azab siksa. Nah, ini berarti la tarawunnaha 'ainal yaqin, maknanya ngelihat langsung. Kalau sudah lihat langsung baru dialah ya. Bahkan kalau sudah lihat langsung dia langsung nuntut orang yang di dunia diikutin. Bro, kan kemarin aneh ngikut ente ini. Ternyata kita nyemplung ke neraka. Tanggung jawab. Kata dia, enak aja. Saya kan gak ngajak-ngajak, siapa suruh ikut-ikut. Ya udah urus masing-masing. Nah, di situ baru pada nyesel. Beda sama kita orang beriman ya. Orang beriman kita saling memberi syafaat, saling memberikan pertolongan, saling menarik, saling menyelamatkan. Tapi para pelaku dosa maksiat di dunia doang kayaknya bestie banget. Sampai sono saling dorong, saling menjerumuskan. Maka itu kata Allah dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang di dunia itu bestie banget ya. Best friend banget. Pokoknya setia kawan sekali. Tapi besok hari kiamat itu akan jadi musuh. Saling jeblusi, saling dorong-dorongan illal muttaqin, kecuali landasan pertemanannya adalah takwa. Kapan mereka saling bermusuhan itu? Setelah melihat langsung siksa neraka itu. Di surat Al-Baqarah ayat 166, boleh kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, saat mereka orang-orang yang diikuti melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Kapan itu terjadi? Id yarawnal azab atau wara'awul azab, ketika mereka lihat langsung. Ya, jadi neraka diperlihatkan kepada orang-orang kafir sebelum mereka memasukinya. Aduh, mohon maaf. Neraka diperlihatkan kepada orang-orang kafir sebelum mereka memasukinya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 53. Boleh kita buka? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wara'al mujrimuna an-nar wara'al mujrimuna ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Artinya, orang yang berdosa itu melihat neraka, lalu merasa yakin akan jatuhnya ke dalam seketika itu juga. Mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Insyaallah. Jadi orang-orang pelaku dosa maksiat, mereka akan melihat neraka dan yakin pasti mereka akan masuk ke dalamnya. Jadi tingkatan ilmu, pengetahuan ada 3 ya. Yang pertama al-ilmu, itu pengetahuan berdasarkan dalil atau data, itu namanya ilmu. Ada namanya ainul yakin, berdasarkan pengamatan langsung. Lebih kuat mana antara ilmu dengan ainul yakin? Ainul yakin, karena dia langsung ngelihat langsung, ketemu langsung. Bukan cuma dengar-dengar, bukan cuma katanya, bukan hasil baca, langsung dia ngelihat. Pengamatan langsung, maka namanya ainul yakin. Nah, yang paling tinggi adalah hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin, sudah 100%, karena dia berdasarkan pengalaman. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak ada pengalaman ke neraka ya. Janganlah. Kira orang-orang kafir pelaku dosa maksiat aja, mereka yang punya pengalaman nyemplung langsung. Kita cukup sampai tataran ilmu aja. Kita belajar, kita pahami, kita kenali neraka dan calon para penghuninya melalui Al-Quran dan hadis, penjelasan para ulama, sehingga membuat kita kemudian takut, tidak mau masuk ke dalam neraka, sehingga Allah hindarkan. Jadi dari dunia udah menghindar. Jangan nyemplung dulu baru dia ngerasa takut. Nauzubillah min dzalik. Atau ngelihat dulu baru ngerasa takut. Kita mudah-mudahan sampai di level pertama aja udah cukup terhadap neraka itu. Tapi kalau surga kebalikannya, jangan cukup di ilmu. Jangan hanya cukup sampai ainul yakin, ngelihat doang. Harus masuk, melaksanakan merasakan langsung. Pengalaman itu, bersentuhan langsung dengan surga. Baik. Jadi kata Imam As-Suddi, ayat ini maknanya hakul yakin. Meskipun dibilangnya la tarawunnaha ainal yakin, tapi ini bukan hanya sekedar melihat, tapi maksudnya sudah sampai hakul yakin, yaitu mereka memasukinya. Baik. Jadi di padang mahsyar manusia akan melihat neraka. Karena neraka akan dihadirkan. Ini kalau kita gambarkan beberapa ayat tentang kondisi mahsyar itu seperti apa. Pertama, Allah hadir untuk menentukan persidangan. Hadirnya Allah diawali dengan para malaikat. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Di situ meskipun wa jaa'a rabbuka wal malaku, Allah dulu disebut baru malaikat. Tapi pada hakikatnya nanti terjadi, kata Ibnu Juzai, itu malaikat dulu datang. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Langit terbelah. Turun kemudian malaikat,
indah, putih, bersih, luar biasa, bercahaya. Maka semua manusia kaget. Kita belum pernah lihat itu sebelumnya. Di situ kita lihat, kalian siapa? Indah sekali. Hal fikum rabbuna, apakah ada Tuhan bersama kalian? Kata mereka, kami adalah malaikat penjaga pintu langit pertama. Tidak ada Allah bersama kami. Lalu membuat sab. Setelah itu turun lagi malaikat, lebih indah, lebih bagus, lebih menarik, lebih menawan daripada yang pertama. Kalian siapa? Manusia semua bertanya. Indah sekali, lebih indah dari yang pertama. Hal fikum rabbuna, apakah ada Allah bersama kalian? Kata mereka, kami adalah malaikat penjaga pintu langit kedua. Tidak ada Allah bersama kami. Begitu seterusnya, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala hadir. Bagaimana cara hadirnya? Ini termasuk ayat mustabihat. Kita yakin hadir itu datang. Tapi jangan dipikirin datangnya apakah dari jauh ke sini ke sini ke sini ke sini, atau dari atas turun ke bawah, atau dari bawah muncul ke atas. Nggak boleh, nggak nyampe akal kita. Pokoknya kita sudah yakini Allah hadir, selesai. Jangan dipikirin bagaimana cara hadirnya. Majhul, cara hadirnya tidak kita ketahui, tapi hadirnya Allah kita sudah yakin Allah hadir. Untuk memimpin persidangan. Jadi sidang di padang mahsyar, siapa yang memimpin? Allah. Yaumahum barizun, pada hari ketika mereka semua dikeluarkan, dibangkitkan, ditampakkan dari kubur-kubur mereka. La yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Baru setelah itu Allah panggil raja-raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja di bumi? Situ Fir'aun dipanggil, Qarun, Namrud, semua raja-raja dipanggil, pemimpin-pemimpin dipanggil. Wah, mereka semua pada kicep ketakutan. Lalu Allah tanya, limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang berkuasa? Fir'aun, hari ini siapa yang jadi raja? Lalu mereka mengatakan, lillahil wahidil qahar, kerajaan kekuasaan hanya milik Allah, zat yang maha tunggal, al-qahar, yang maha mengalahkan. Siapapun gak ada yang bisa udah ngelawan Allah. Siapa yang bisa? Jadi Allah hadir. Maka ada seorang Arab Badui datang kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, besok kita di sidang di padang mahsyar, itu yang mimpin sidang siapa? Kata Abu Hurairah, yang mimpin Allah langsung. Alhamdulillah kalau gitu saya selamat. Kata Abu Hurairah, pede bener ente, amal itu seberapa banyak? Justru saya banyak dosa. Maka saya tanya sama anda, siapa yang mimpin sidang? Ternyata anda bilang yang mimpin sidang langsung Allah. Maka saya merasa aman. Kenapa begitu? Karena Rasul bilang, innallaha arhama bi'ibadihi minal ummi biwaladiha. Karena Allah sayangnya kepada makhluk melebihi sayangnya ibu kepada anak. Anak lagi melakukan kesalahan, disidang sama emaknya, mungkin domelin, tapi dia yakin sengomel-ngomelnya emak pasti ujung-ujungnya dipeluk nih, ujung-ujungnya disayang. Nah Allah itu ke kita orang beriman itu lebih sayang dibandingkan ibu. Meskipun saya tahu saya banyak dosa, tapi saya nyembah Allah, saya adalah hambanya, saya masih beribadah kepadanya, maka saya yakin Allah pasti sayang sama saya. Abu Hurairah bengong, iya juga ya, kenapa juga masuk dalam keyakinan kita? Masya Allah. Maka itu jangan sampai lepas status kita, pokoknya jangan sampai berubah kecuali kita statusnya adalah hamba Allah. Jangan sampai berubah itu. Gimana cara jaganya? Sholat, itu minimal sholat aja. Jangan pernah tinggal, apapun bagaimanapun kondisi kita, pokoknya jangan tinggalin sholat. Kecuali menstruasi, mbak menstruasi jangan sholat. Lagi men sholat aja. Kenapa kamu lagi men kalau sholat? Kata Pak Ustadz, jangan tinggal apapun kondisinya. Itu salah ya. Status kita adalah hamba Allah, jangan sampai berubah. Sehingga meskipun kita salah, meskipun banyak dosa maksiat, yang penting status kita di hadapannya kita adalah hambanya, maka kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Oke, setelah itu surga didatangkan di sebelah kanan arsy. Wala tukhzuni yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari ketika manusia dibangkitkan. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu hari di mana harta dan anak tidak lagi berguna kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbunya tidak ada unsur kesyirikan di situ. Tidak ada keyakinan dia menyembah Tuhan selain Allah. Tidak menduakan Allah. Salim. Lalu apa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga dihadirkan, didatangkan untuk orang bertakwa.
Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan neraka jahim ditampakkan, diperlihatkan untuk orang-orang yang berbuat dosa maksiat. Jadi surga di sebelah kanan, neraka didatangkan di sebelah kiri arsy. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu dihadirkan, didatangkanlah neraka jahanam. Bagaimana cara mendatangkannya memang khilaf. Sebagian ulama mengatakan visualisasi aja. Jadi di padang mahsyar neraka tetap di posisinya, tak cuma dibuka itu ada semacam ya visualisasi lah. Orang lihat ini neraka, tapi fisiknya nggak dipindahin. Tapi kata Ibnu Katsir enggak. Kata Ibnu Katsir dibawa, diseret neraka itu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin, pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan, dihadirkan fisiknya. Laha sab'una alfa zimam, neraka ditarik, diseret menggunakan 70.000 rantai. Ma'akul li zamamin atau zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, satu rantai diseret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, 70.000 rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa banyak tuh? 70.000 kali 70.000 sama dengan 49 nolnya berapa itu? Banyak, saking besarnya neraka. Kata Ibnu Katsir, dibawa fisiknya, dihadirkan. Jadi betul-betul ada di situ. Nanti selesai hisab dibalikin lagi ke posisinya, lalu para penghuninya dibawa ke sana. Allah alam, apakah dia nyata secara fisik dihadirkan ataukah hanya visualisasinya? Yang jelas kata Allah, waji ayauma idzin bi jahannam. Baru setelah itu di hadapan ars itu, di depan itu ada mizan. Wa nad'ul mawazinal qistal yaumil qiyamah. Kami letakkan mizan, timbangan-timbangan yang paling adil pada hari kiamat. Maka pada hari itu fala tuzlamu nafsun syai'an, tidak ada seseorang yang dizalimi sekecil apapun, tidak ada. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, meskipun itu sekecil apapun kami hadirkan, kami datang, kami bawa ke situ. Lalu dihisab. Wa kafa bina hasibin, cukup kami yang menghisab sekecil apapun itu. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan kecil, baik ataupun buruk. Cuman begitu doang, nggak ada cuman begitu doang. Kalau ucapan kita, sikap kita menyinggung orang, meskipun kata kita, wah cuman begitu doang tersinggung, harus minta maaf. Karena itu akan dibawa ke persidangan di hadapan Allah besok di padang mahsyar. Sidang, meskipun kata kita, cuma bercanda doang juga, nggak ada istilah bercanda. Kalau sudah menyinggung perasaan orang, sekecil apapun itu dosa dan besok harus diselesaikan di padang mahsyar. Nggak cukup itu dengan kita sholat tahajud, tobat, sholat sunat tobat, nangis-nangis, nggak bisa. Ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Kata Allah, kamu dosanya bukan ke saya, ke temanmu itu, ke tetanggamu itu, ke si penjual es itu, lain. Teh ini nggak pakai es. Semua akan didatangkan, sekecil apapun, termasuk kebaikan. Kebaikan kita lagi sholat, lihat ada bekas bungkus permen dikit aja, kita ambil, kita kantongin, bawa keluar, buang ke tempat sampah, itu jadi amal soleh. Sedekah, kebanyak-banyak sedekahnya. Kalau dimasukin kelontang, bunyi itu. Ya kalau bunyi itu kan biasanya kecil angkanya, bunyi soalnya. Aduh, saya kayaknya nggak ada pahalanya ini. Kenapa? Cuman berapa ratus perak, nggak sampai 1.000 perak tadi, nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu, mungkin itu yang menyelamatkan kita. Maka kata Rasulullah, ittaqu an-nar walau bisyiqqi tamaratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan satu biji kurma dibagi dua, separuh kita kasih orang, separuh kita makan. Yang separuh itu kita kasih ke orang, itu boleh jadi bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Maka tidak ada sedikit pun terzalimi. Ini view gambaran di padang mahsyar menurut Al-Quran. Jadi di situ Allah akan hadir dengan arsy-Nya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Allah akan hadir dengan arsy-Nya itu
dipikul oleh 8 malaikat. Neraka jadi dibawa oleh 70.000 di setiap rantai yang ada 70.000 rantai. Berarti banyak banget nih bawa neraka itu. Yang memikul arsy cuma 8. Berarti lebih besar arsy apa neraka? Arsy. Tapi kok yang bawa banyak banget ini? Karena malaikatnya lebih kecil. Malaikat pemikul arsy besar sekali. Kata Rasulullah, saya diizinkan menceritakan tentang malaikat pemikul arsy. Jarak dari sini nih, daun telinga ini sampai sini kita kan cuma sejengkal. Itu malaikat dari sini perjalanan 70 tahun baru nyampe sini. Masya Allah. Kursi itu di arsy Allah. Kursi saja kata Allah, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Langit dan bumi itu baru segede kursinya Allah. Nah, kursi ada di mana? Adanya di arsy. Kata Rasulullah, kalau kau mau tahu perbandingan kursi dengan arsy Allah, kau pergi ke tanah lapang, ambil batu kerikil, lempar. Nah, kau lempar batu kerikil itu ke tanah lapang, batu kerikil itu kursi, tanah lapang itulah arsy Allah. Berarti kata Rasulullah, makhluk yang paling besar, paling indah itu adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa disaksikan nanti di padang mahsyar sama para penghuni surga di Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Maka kata Rasulullah, wa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian minta mohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa? View-nya arsy Allah. View itu mahal ternyata. Ya. Jamaah kalau berangkat umroh, nginep di hotel bintang 5, kamarnya sama. Tapi kalau buka hordeng, begitu buka hordeng, Ka'bah. Dengan yang satu buka hordeng, tembok. Yang satu lagi gunung, satu lagi batu. Yang ini buka hordeng, di situ ada Ka'bah. Sama luas kamarnya, jumlah kasurnya, fasilitasnya sama. Beda buka hordengnya Ka'bah itu doang. Nambahnya 8 juta. Beda. Nambahnya bisa 8 juta itu. View mahal sekali. Nah, mudah-mudahan kita ditempatkan di surganya Allah, dan surganya adalah surga Firdaus insyaallah. Tapi ini barangkali yang bisa kita sampaikan pembahasan ayat ke-7. Berarti belum selesai juga ya. Satu lagi ayat ke-8. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Cukup barangkali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Bani Hashim menyampaikan ilmu. Masih ayat ke-7, insyaallah besok minggu depan kita melanjut pada ayat ke-8. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini tentu bisa menambah pengetahuan kita lagi tentang ilmu akhirat, tentang padang mahsyar. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ilmu ini setidaknya menyadarkan diri kita bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan semangat kita untuk bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, terus meningkatkan amal saleh, dan semoga kita juga berusaha menghindari segala hal-hal yang tidak Allah ridhai. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini kita tutup. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari kita minum teh hidangan dari Kang Harde, jazakallahu khair Bapak Ibu semua, Bapak-bapak sekalian atas hidangan yang diberikan. Semoga Allah balas kebaikan Bapak-bapak semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, silahkan ya Bapak-bapak sekalian, sembari menikmati hidangan di depan kita semua. Mbak-mbak ada yang mau ditanyain? Mbak-mbak ada? Ya silahkan ya.
HP-nya mati loh, HP. Ustaz, Ustaz Dedi, HP-nya mati loh. Astagfirullah.